Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kombinasi dari bab kaidah pencacahan. Nah, kombinasi itu adalah seperti ini. Kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah semua susunan yang mungkin dari R unsur diambil dari N unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Di sini ada kata memperhatikan urutan. Beda dengan di kombinasi kemarin, ada nih kata memperhatikan urutan ya. Jadi di sini ada memperhatikan urutan. Kalau untuk permutasi kemarin itu tidak memperhatikan urutan. Maksudnya seperti ini. Kalau permutasi kemarin itu memperhatikan urutan, tapi kalau untuk kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Maksudnya seperti ini. Kalau ada urutan A dengan B, kalau dia diperhatikan urutannya, maka ini tidak sama dengan B dengan A. Jadi beda AB dengan BA kalau diperhatikan urutannya. Ya. Tetapi kalau dia tidak diperhatikan urutannya, maka AB itu sama artinya dengan BA. Karena ini tidak diperhatikan urutannya. Nah, inilah letak perbedaannya kalau kita bahas perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Jadi itu adalah permutasi, dipakai di permutasi. Kalau ini itu dipakai di kombinasi. Nah, contohnya bagaimana? Kalau untuk memperhatikan urutan di pertemuan pertama pada permutasi itu sudah saya jelaskan bahwa pada pemilihan ketua kelas misalkan ada ketua kelas, ada wakil ketua. Jika si A jadi ketua kelas dan si B jadi wakil ketua kelas, itu beda kalau si B-nya yang jadi ketua kelas dan si A-nya yang wakil ketua kelas. Nah, itulah yang disebut dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kalau untuk kombinasi tidak diperhatikan urutan, misalkan pada ganda putra pada permainan bulu tangkis. Jika si A disebut nomor 1 duluan, kemudian si B, terus yang selanjutnya ternyata si B yang duluan disebut, kemudian si A, itu sama saja. Kenapa? Karena pada proses pertandingan di bulu tangkis nanti itu kedua-duanya masuk. Jadi tidak ada yang lebih dari yang lainnya. Jadi dia satu tim. Nah, itulah yang dinamakan dengan kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Nah, sekarang saya lanjut pada rumus untuk penggunaan kombinasi. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah C, N, R. Jadi kombinasi simbol untuk kombinasi itu pakainya C, kalau permutasi pakainya P. Kemudian sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, letak perbedaan rumus permutasi dan kombinasi ada di sini. Ya, dikali dengan R lagi. Kalau permutasi kan N faktorial per N kurang R faktorial saja. Dengan R-nya itu lebih kecil sama dengan N. R-nya itu tidak pernah lebih besar dari N. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh pertama. Seorang pelatih bola akan membentuk tim inti bola voli yang beranggotakan 6 orang dari 10 orang pemain yang ada. Tentukan banyak cara tim berbeda yang dapat dibentuk. Jadi akan dibentuk satu tim inti yang beranggotakan 6 orang dan ada 10 orang yang akan dipilih. Nah, karena ini dalam satu tim sama dengan gambaran yang sebelumnya saya jelaskan, maka pakainya kombinasi. Nah, seperti ini. N-nya adalah 10, R-nya 6. Kombinasinya rumusnya seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan.
kombinasi 6 dari 10, 10 faktorial per 10 kurang 6 faktorial kali 6 faktorial, dapatnya adalah 9 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ini 6 faktorialnya bisa dibagi habis. 4 faktorialnya saya jabarkan seperti ini. 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka diperoleh 10 kali 3 kali 7. Kenapa bisa 10 kali 3 kali 7? Karena 4 kali 2 kan sama dengan 8, jadi saya bagi habis dengan ini. Kemudian 9 dengan 3 kan ini juga bisa dibagi habis, jadi di sini jadinya 3, jadi 10 kali 3 kali 7 sama dengan 210 cara. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, sebuah kantong berisi 6 kelereng berwarna biru dan 4 kelereng berwarna kuning. 3 kelereng diambil sekaligus secara acak. Tentukan banyak cara pengambilan kelereng jika kelereng yang terambil adalah 2 berwarna biru dan 1 berwarna kuning. Jadi dari 3 kelereng yang diambil secara acak itu, yang muncul itu 2 yang biru dan 1 yang warna kuning. Nah, perhatikan di sini, ini ada 6 kelereng. 6 kelereng yang warna biru, 4 kelereng yang warnanya kuning. Jadi ada 2 yang biru yang diambil nanti, dan ada 2 dari 6 yang biru, kemudian ada 1 dari 4 yang berwarna kuning. Maka untuk rumusnya seperti ini. Pengambilan 2 kelereng biru dan 1 kelereng kuning itu adalah kombinasi. Jadi ada 2 kali kombinasi, dan karena di sini ada kata dan, berarti dikali. Jadi dua-duanya secara bersamaan harus ada. Maka dikali di sini. Kombinasi 6 dari 2 kenapa bisa? Karena 2 yang berwarna biru yang terambil dari 6 yang tersedia. Kemudian kombinasi 1 dari 4, yaitu 1 kelereng warna kuning diambil dari 4 yang tersedia. Hasilnya seperti ini, 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sesuai dengan rumus kombinasi untuk di sini, kali 4 faktorial per 4 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial sesuai dengan rumus kombinasi yang ada di sini. Maka hasilnya adalah 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. 6 kurang 2, 4. Kemudian ini 4 kurang 1 sama dengan 3. Lanjut, saya jabarkan 6 faktorialnya jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Di sini saya lanjut 4 kali 3 faktorial. 4 faktorialnya saya bisa bagi habis. Ini 3 faktorialnya juga saya bagi habis. Sehingga diperoleh 6 kali 5 per 2 faktorial. Oh ya, 2 faktorial 6 kali 5 kan dapatnya 30 ya. 30 bagi 2 faktorial, yaitu 2 kali 1 dapatnya kan 15 kali 4 faktorial, jadinya ada 60 cara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.